Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Majelis Madani yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertatap muka. Eh, kita kedatangan Mas. bukan tamu karena sering berbincang, mengobrol saja. Insya Allah. Gimana Ustaz? Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Nah, Luar kebetulan biasa. Al Ustaz Zaipul ini baru pulang dari Makkah Al Mukarramah, Ustaz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanggal berapa Ustaz? Sampai di tanah air. Tanggal 2, Tanggal 2. 2 Januari. Tanggal 2 Januari beliau diamanahi untuk bisa membimbing kawan-kawan atau jamaah-jamaah di Raka Tours and Travel untuk melaksanakan salah satu ibadah umroh atau salah satu ibadah yang ditetapkan oleh Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam Sahih Bukhari bahwasanya al umratu ilal umrati itu kafaratun lima bainahuma. Insya Allah. Bahwasanya dari satu umroh kepada umroh yang lain itu menjadi satu bentuk kafaroh, penghapus dosa. Dan mudah-mudahan Zad, Insya Zad Allah. umrohnya menjadi umroh yang makbulah ya, kemarin Amin. yang dilaksanakan, kemudian menjadi pemupus dosa bagi satu umroh dengan umroh yang lainnya. Insya Allah. Zad, sharing pengalaman dong, gimana kemarin umroh itu? Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sad, alhamdulillah. Luar biasa pokoknya. Ternyata banyak sekali, bukan banyak ya. Ya banyak ada perubahan-perubahan mungkin ya. Setelah beberapa tahun mungkin, Iya. bahkan terkadang bisa dikatakan beberapa bulan. 3 bulan yang lalu kita ke sana ada perubahan lagi ketika bulan ini kita berangkat. Yang lalu misalkan 3 bulan yang lalu kita Perubahannya berangkat. seperti apa Ustaz? Sistem aja sih, Sistemnya. perkara ibadahnya memang juga berasanya nu tadina bebas bisa gitunya, Iya. tawaf bareng-bareng gitu, dan di lantainya maksudnya di ring Iya. satu gitu. Ternyata kemarin itu luar biasa ketika memang kita ihramnya di Zulhulaifah di Iya. Berali Birali. dari Madinah ke Mekah. Itu ada peraturan-peraturan yang mungkin biasanya kita bebas karena suka masjidnya bebas sebenarnya. Iya, iya. Ternyata memang ada batasan saat ini, khususnya di ring satu. Jadi lamun kalau mau tawaf sunat ke ring satu itu sekarang mah kudu pakai kain ihram. Dulu kan enggak, emang bebas sebelumnya aja, emang Bebas, sebelumnya Ustaz. bebas ya? setelah umroh ya. Yes, toh. Setelah umroh itu mau siang, pagi, siang, malam, pokoknya rek seharian didinya kayak gitu. Mangga wae, rek tawaf 7 kali beres, tawaf deui mangga gitu. Karena kan rata-rata punya target, saya ingin ada di saf pertama Iya, iya. ketika sholat gitu. Iya. Bebas pakai kalau yang ini kemarin wajib pakai kain ihram. Wajib. Menteu nggak boleh ditarik. Galak deh sekarang kalau gitu, galak teh biasana. Luar biasa, ditariknya tetanggung-tanggung sih narik naon gitu di urang mah gitu. Nah, secara pokok ibadahnya terlaksana dengan baik. Rangkaian demi rangkaian rukunnya terlaksana dengan baik, dari mulai ihlal ihram, menjaga larangan-larangan ya, Iya, gitu. iya. Hampir kebablasan sampai sempat jadi buah pikir, ya Allah, kumaha ya, ada ibu-ibu biasa pakai niqab. Sepertinya juga beliau kurang informasi mungkin, karena memang Bukan. pada saat kita berangkat itu dari 2 tempat, bersatu dulu 1 tempat lalu berangkat bersama gitu. Dan secara manasik mungkin tidak diketahui atau mungkin tidak disampaikan perkara itu. Ada yang dipersilahkan gitu pakai topi, ada penghalang tapi tidak nempel ke muka gitu. Iya, iya. Itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Nah, yang disayangkan di tengah perjalanan si ibu eta refleks bener, waktu istirahat lah tengah perjalanan, pakai masker. Hei ibu, kita sudah masuk dalam larangan, hati-hati. Kenapa gitu? Itu masker. Nah, Biasa iya. pakai niqab beliau gitu. Kumaha tuh, kan ada ya di sana ada sanksi lah, sebutkan begitu, ada dam. Kebayang gitunya anu gitulah gitunya anu tukang itu dimanfaatkan. Dimanfaatin. Hanya karena sudah ya setelahnya ya sambil perjalanan diingatkan, pernah
sejauh mana Ibu mendapatkan informasi tentang ini? Ya saya kira nggak ada. Kalau tadi kan niqab, ini mah masker, menghalangi nggak Bu? Menghalangi, ya itu masalahnya gitu. Diberi Saya kemudahan. potong dulu Ustaz. Untuk teman-teman yang ada di rumah. Jadi setelah kita ihram mau umroh atau haji Nah. itu ada larangan-larangannya Ustaz ya. Betul, betul. Nah, jadi ada larangan-larangannya teman-teman. Seperti larangan untuk kalau perempuan itu tidak boleh tertutup muka Ustaz ya. Muka, Kemudian telapak tangan itu harus tangan. dibuka. ya, Kemudian laki-laki tidak boleh memakai parfum. Makanya dalam hadis Bukhari itu memakai parfumnya tutup kepala, topi. tepat sebelum masuk Zulhulaifah begitu. Karena di Zulhulaifah atau hari ini mungkin disebutnya satu tempat namanya Bir Ali, itu setelah mengucapkan labbaika umratan atau labbaika Allahumma umratan itu Ya. terlarang untuk memakai parfum. Betul. Kemudian tutup kepala, kemudian baju yang berlipat, bukan berlipat apa Ustaz ya? Berjahit gitu. Ya buat laki-laki ya. Saya Buat terangin laki-laki. dulu Ustaz supaya teman-teman di rumah bisa Ustaz bisa apa? jelas. Enggak. Ini yang pengalaman. Ya secara kaifiat mungkin ya, secara umum saya kira di semua pendapat sama nih. Iya, iya, semua pendapat sama. Ya. Tadi dari niat sudah hampir sama, bukan hampir sama gitu ya. Walaupun ada yang tambah gitunya. Waktu itu terjadi juga pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Cuman kalau lihat dari secara keseluruhan, setelah larangan itu muncul, laki-laki yang tidak boleh cukup dengan 2 kain ihram saja gitunya. Iya muncul pertanyaannya tau ge. Kan ada sabuknya tuh. Iya, Kita sabuknya berjahit kumaha tuh? Kan 2 helai. Kalau anggap sabuk itu satu bagian dari helai itu jadi 3 helai atuh cenah ya Allah. Saya pikir Allah Maha mengetahui tentang itu gitu. Itu maafu mungkin saya diampuni Ustaz. Ya akhirnya sok atuh pakai tali rapia mah enggak itu terserah. Aya tuh talina sampai begitu. Nah, dari situ terjadi hal-hal larangan berburu yang saya kira mungkin di masa ini tidak terjadi mungkin ya berburu mah gitu. Berburu. Karena memang ada waktu istirahat, tempat makan jadi bisa makan gitu. Kenapa sih berburu? Lapar gitu. Pada saat itu ya. Pada saat zaman Rasulullah kenapa dilarang berburu dan alasan berburunya apa? Lapar gitu. Nah, kemudian itu Ustaz tidak boleh menikahkan, tidak boleh menikah, tidak menikahkan, boleh menikah gitu. melamar begitu. Melamar, kade itu. Padahal kemungkinan peluangnya memang bisa terjadi. Bisa terjadi. Karena hasrat semakin menggebu Ustaz ya. Ya sebelum sampai ke wilayah haramnya. Bisa jadi hal seperti itu. Luar biasa gitunya. Kemungkinan itu bisa saja terjadi. Oh pantas sebenarnya Rasulullah ngarang bab ieu gitu. Karena ya namanya cinta lokasi mungkin terjadi gitu ya. Iya, betul. Saya cenderung suka itu. Ini suatu wanita kelarangan jaga. Artinya ngomongkeun eta oge rada-rada bahaya gitunya. Wala fusuko jidalanya. Wala rafasa wala fusuko. Dari sana semua terjaga alhamdulillah sampai ke tempat kita beristirahat sebentar. Ternyata ya Madinah Makkah cukup capek juga nya karena bus teh gitu. Padahal lempeng gitu. Secara kondisi bagaimana bisa ada antara Makkah dan Madinah? Dimulai dari orang-orangnya, kemudian orang setempat, kemudian cuacanya bagaimana? Cuaca luar biasa pada saat itu. Pas menuju diri itu teh mulai dari 8 sampai 13 derajat dari Madinahnya. Tirisna kebayang luar biasa gitu. Pangalengan ge asana mah da. Kalau pisan gitu. Berarti Desember sama Januari itu musim dingin ya Ustaz ya di sana atau gimana? Informasi yang update itu terbanyak menyampaikan nanti dari Desember sampai Februari ini. Sampai Februari. Sampai Ramadan ya. Sampai Ramadan tiba insya Allah itu luar biasa. Cuaca yang berasa gitu. Nah kemarin itu 8 derajat itu paling kecil karena seputar di sana orang mengatakan ya rata-rata 8 derajat yang didapat itu paling rendah segitu tiris nanti gitu. 13 juga luar biasa tiris gitu. Nah hingga ke Mekah cuaca anginnya cukup kencang jadi kaupahan gitu tiris nanti tepat tinggi. Cuman panas luar biasa.
Oh, di Mekah itu panas. Panasnya luar biasa. Pokoknya mulai dari jam 10 ke sana terus saya karaos pisan panasnya teh. Gitu. Berasa sekali panasnya. Cuman itu indahnya dan luar biasa. Waktu itu pernah saya mendengar tong hariwang hareudang nejeng kesangana di Mekah itu untuk siga di dia gitu lengket gitunya. Tapi dia akan mengering gitu. Tercepal-cepal acan gitu. Betul. Sampai kemarin saya coba bukan coba ada di sana lagi ya alhamdulillah. Nggak seperti di kita mun kesangana cepal we gitu. Iya. Di sana itu luar biasa. Cuman kebetulan alhamdulillah kegiatan umroh kita dilaksanakannya di waktu malam. Jadi dini hari. Sampai di sana itu kurang lebih sekitar jam 9 setengah 10. Selesai makan. Akhirnya kondisi memang lihat jamaah juga ada sepuh juga, ada anak-anak kecil. Iya. Yang luar biasa budak leutik sageng kieu. Ya kumaha orang tuanya mana kan ibu bapak nama duaannya laki perempuan anak kecilnya ada 3 Iya. repot oke teh gitu dan luar biasa kondisi di Masjidil Haram katanya kata dari orang-orang yang mungkin pengalamannya lebih banyak terus orang-orang sana juga kondisi kemarin itu 3 hari berturut-turut hingga kita datang lebih-lebih dari hajian padatnya luar biasa itu dari luar malah mulai dari luar tuh udah padat luar biasa hingga wilayah sholatnya ternyata sampai ke keluar jadi ring satu bukan yang hanya ada pelatarannya dekat Ka'bah mau pinuh we sadaya teh sampai ke pinggir padat saling tekan lagi ya lihat kondisi seperti itu hawa dinginnya juga tidak terasa ketika sudah di dalam sananya nah kita berangkat jam 2 dini hari. Istirahat dulu. Yang mau mandi silakan mandi tapi syarat tong disabunan gitu. Awas yang mau bersiwak atau bersikat gigi tong pasta hati-hati weh. Diingatkan itu juga dari sebelum mereka istirahat ke kamar masing-masing. Pokoknya ada yang bau-bau atau yang harum itu dihindari lah. Harum dihindari. Cuci tangan, tisu cuci tangan. Kalau lagi makan dikasih air tisu, aduh hati-hati bapak ibu itu ada tisunya, jangan sampai seperti itu gitu mengawal jamaah demi sebuah kehati-hatian dan kesempurnaan ibadah. Ya betul Ustaz. Kita lihat ya tisuan, akhirnya diumumkan di nabus ya teteh hati-hati dengan pewangi di sana. Perjalanan jam 2 kita buat formasi berharap bisa terjaga gitu. Pada akhirnya memang nggak bisa. Waktu tawaf itu Ustaz. Ya. Waktu tawaf. Alhamdulillah kita ditemani oleh mutawif di sana. Akhirnya tinggal mutawif semangatnya diharap. Saya ngalah ke belakang gitu. Ngalah ke tuang ini yang belakang yang berkeluarga. Kebetulan hampir semuanya berkeluarga gitu. Iya. Gitu. Nah, yang bawa anak kecil katakan kaknya nanti ini tertekan lah dari semua sisi gitunya. Sampai si budak teh kemudian sepertinya kehilangan napas bingung terusnya tangah gitu teu bisa kumaha orang tuanya nu hiji nyepeng ieu nu hiji ibuna terus nyepeng oge ieu kumaha kasihan juga gitu anu keluarga itu mah aman dia sudah ibu bapaknya pegang semua di atas sebelum gitu kita lanjutkan Ustaz. Jadi teman-teman yang ada di rumah tawaf itu adalah prosesi ibadah mengelilingi Ka'bah. Berbalik arah ya Ustaz ya dengan jarum jam jadi 7 kali dimulai dari Ruknul Hajar Aswad berakhir juga di Rukun Hajar Aswad. Begitu Ustaz. Takutnya ada kawan-kawan di rumah yang belum paham. Ketika pelaksanaan tawaf ini semua berharap ada di ring 1. Padahal ring 2 teu naon ngan jauh teuing. Tapi menjaga formasi itu gimana Ustaz? Ya, saat menjaga formasi mungkin konsentrasi di kitanya mungkin ya sebagai pembimbing. Ya alhamdulillah saya duanya ditemani oleh mutawif di sana. Dia yang fokus di depan. Iya. Dan tetap di belakangnya mau kadang ngiring ke payun karena nggak boleh pakai pengeras suara. Itu pertama. Kalau dulu masih boleh. Ya di sini mungkin banyak perubahan yang terjadi ketika memang udah kemarin segala temenang. Bahkan sampai semacam alat apa namanya itu? Jadi transmitter ya. Transmitter juga dilarang. Ya. Anu aman malah ditarik aja ininya, cabut. Nanti dicabutan gitu ke askar teh. Ada yang sampai diambil. Bayangkan diambil udah ketarik jeung HP gitu. Padahal aturan-aturan sebelumnya itu dibolehkan. Enggak masalah. Justru sampai-sampainya ya muncul dia pemikiran di akhir nama gitu.
eh ya luar biasa setelah tawaf akhirnya nggak teganya lihat si anak baru satu putaran tapi sepertinya si anak udah nggak ada daya gitu. Akhirnya dipangkuenya dipangkar teh. Sama Ustaz. Nggak berhenti berat kabayang. Tapi alhamdulillah hanya Allah yang mau penolong. Dikuatkan sampai kaberes gitunya. Tapi masih bisa ngadampingi. Jadi kanan tangan kiri ka dieu ngarahkeun nya supaya tong berpencar gitu. Iya, iya. Aya nu katarik dut deui gitu. Bu kalebat ka dieu gitu. Bapak-bapak sama gitu. Nu ngarora dihareup mau ka jalur gitu. Yang penting jangan zolim gitu. Karena ya maaf entah itu memang kebiasaan mereka-mereka di negaranya masing-masing atau seperti apa nggak tahu juga. Mereka ketika masuk di sana mah itu tenaga nanti luar biasa ngebanding orang lain teh gitu. Orang kan bangsa Indonesia nya kabanting geser cicing ngalah gitunya. Tapi ada juga nu coba bertahan gitu. Amun gitu ke mainnya melotot. Tinggal ini kurang gitu. Ngalah mainnya teh. Nggak ada makin emosi lah gitu misalkan enggak. Balik lagi ke belakang. Jadi yang terasa kemarin ketika tawaf itu kali-kali ke depan. Ngerem lagi, di belakang lagi. Jadi depan kepala lihat ke belakang. Luar biasa. Sampai-sampai ada nanti yang penting jamaah khusyuk dalam ibadahnya. Kita sebagai pembimbing ya resikonya benar gitu. Pernah ngobrol jeung Mas Bet. Agak kerepotan untuk bisa khusus itu. Ini Cuman Zad, ada pertanyaan nih Zad. Kan setelah masuk ihram itu kita nggak boleh pakai parfum Zad ya, atau sesuatu yang bau atau wangi. Harum ya, yang wangi itu, maaf bukan harum, wangi yang wangi tersebut. Nah konon katanya di Ka'bah itu dilumuri parfum. Ini gimana? Padahal ada syariat takbil kita mencium hajar aswad atau istilam kita memegang hajar aswad. Itu dia gimana gitu. Kalau saya kemarin mengajak jamaah itu kiswahnya itu pakai parfum. Hajar aswadnya juga pakai parfum. Seputar itu pakai parfum. Artinya untuk umroh yang ini di awal nih yang harus kita jaga. Sebaiknya beristilam saja. Sekalipun ada kemungkinan kita bisa memungkinkan gitunya untuk ke Multazam gitunya. Karena Hijri Ismail sepanjang kita di sana dibuka-buka eta. Hijri Ismail. Gitu. Nah, untuk Hajar Aswad pakai parfum itu kan semua gitu. Jadi bukan wangi yang muncul dari Ka'bah itu sendiri, memang di parfuman gitu. Nah, ini yang harus hati-hati sementara kita dalam keadaan umroh, dalam keadaan ihlal ihram. Belum perlu kehati-hatian di sana. Ini sudah disarankan alhamdulillah jamaah untuk umroh pertama ketika datang pertama kali melihat Ka'bah itu terjaga. Cuman mungkin memang saking padatnya ada hal-hal yang dirasa harusnya berdoa itu tumaninah, nikmat, tenang gitunya, nyaman gitu. Kemarin itu agak kerepotan untuk begitu. Bisa jadi kita sambil bergerak, sambil berjalan ketika sa'i. Ini masih seputar tawaf nih. Seputar tawaf sama di depan menyampaikan apa, kita di belakang menyampaikan apa. Kenapa? Karena tabrakan dengan suara-suara yang memang sigana bahasa manehna eta mah gitu. Betul. Ini menandakan gitu. Setelah doa-doa yang khusus, yang pokok dalam rangkaian umroh itu sendiri, silahkan setelah itu mah mau reka dua naon ge mah enggak gitu. Ku bahasa urang gitu. Silahkan gitu. Nah, anu anu fulus-fulusan. Aya enggak nutup kemungkinan itu terjadi. Aya anu kitu gitu. Fulus. Sambil keliling. Dipikir Sugante dina viral hungkul aya kejadian gitu. Terus ada yang berdoa dengan bahasa mereka dipimpin sama pembimbingnya ada gitu. Yang pokok kita sudah ajak, sudah sampaikan bahkan di sebelumnya sebelum kita berangkat juga sudah diingatkan. Ini yang pokoknya ihlal ihram, ketika tawaf nanti sa'i. Ini yang pokok. Selebih dari itu Bapak Ibu silahkan jika memungkinkan. Karena kita belum tahu ketika sudah masuk wilayah tawaf, wah luar biasa memang. Kalau tawaf Ustaz ada doa khusus nggak yang diajarkan oleh Nabi ketika itu? Di sini Rasulullah mengingatkan banyak hal khusus untuk doa itu sendiri. Ketika di depan Hajar Aswad, kalau dulu mah kan ada garis ya, di bawah lantai itu adalah garis tepat gitu loh. Sekarang itu cuma lampu, ujung lampu hijau begini ke Hajar Aswad itu tegak lurus. Nah patokannya di situ gitu. Itu sebagai pembimbing saya arahkan satu-satu. Saya masih di belakang mereka.
Sudah bergeser hanya saya di belakang lagi, Mutoib di depan, terus begitu. Kalau kita fokus di depan semua, khawatir yang belakang gimana gitu. Nah, setelah masuk di situ ada kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Selebih dari sana silakan. Mau talbiyah lagi mah enggak. Bebas sampai melewati Syria, rukun Syami, hingga ke rukun Yaman. Irak dulu ya, Irak, Yaman, lalu ke Yaman, rukun Yaman di sini baru berdoa seperti yang kita semua tahu dan bisa itu mah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sekali, kalau masih ada waktu dan masih ada jarak silahkan mengulang lagi gitu. Sekali cukup, ya sudah, dan diajarkan lagi sakit gitu. Ketemu lagi Hajar Aswad, berdoa lagi, begitu seterusnya selama 7 putaran. Kalau kondisi penuh nih, Ustaz, ini takutnya ada pertanyaan dari kawan-kawan di rumah. Kan di 3 putaran pertama itu kita disunahkan ya romal atau berlari kecil. Jadi teman-teman di rumah, tawaf itu ada romal. Romal itu adalah al-isra'u fil masyi, berlari-lari kecil. Ya. Bisa 2 metode. Metode pertama dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad. Kemudian dihitung 3 kali pertama, atau dari Hajar Aswad ke Rukun Yamani, nanti dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad itu berjalan kaki di 3 putaran pertama. Ya. Nah, saya ada pertanyaan mungkin begini, kalau kondisi desak-desakan nih, Ustaz, itu bisa romal nggak menjalankan romal nggak di 3 putaran pertama? Pada kenyataannya kesulitan untuk seperti itu. Ada yang masih seperti lari kecil, tapi dengan kondisi seperti lari di tempat itu mah gitu. Kebayang kan sok lari di tempat, berarti penuh bisa. Saking padatnya. Akhirnya ya dikit-dikit jalan lagi, udah capek mah ngerasa. Udah semakin jauh semakin capek. Dan kebanyakan nggak ada ketika berdesakan mah untuk kemungkinan untuk bisa berlari kecil nggak memungkinkan. Untungnya disunatkan, kabayang menurut wajib. Iya, repot. Betul. Ya, anggap saja ketika peraturan itu dibuat seperti itu, tujuannya mungkin lihat sisi positifnya gitu. Saking padatnya teu sakedik oge sih nu barang ayo we ngaheureunnan didinya gitu. Sementara yang ibadah yang mereka masuk kepada rangkaian ibadah umrohnya terhalang gara-gara orang-orang yang memang dia sudah selesai rukunnya. Tapi berlama-lama di situ, ngaganggu batur, ngahalangan batur, betul. Sehingga memang posisi tempat banyak yang dipakai duduk, hampir setengah nasat dari Maqam Ibrahim ini ke tempat sholat hampir setengah. Nah, saking karena memang lagi ada proyek pengembangan juga, ini cukup merepotkan gitu. Untuk yang ini ya, mudah-mudahan ke depan seterusnya tidak terjadi seperti itu, dan peraturan itu dibuat hanya sebatas lihat kondisi gitu. Kalau sholat sunnah di belakang Maqam Ibrahim gimana tuh dalam kondisi penuh gitu? Ya, berdesak-desakan juga. Gitu. Sudah paling belakang itu teh. Posisi sudah paling belakang, sudah dibuat cari yang ternyaman, kita sudah jaga, tetap aja gitu dilengkahan mah dan lain sebagainya. Di posisi itu mereka mampu melaksanakan, itu yang luar biasa. Ketika mereka melaksanakan dengan baik, ya kita sayang jaga. Kadang 2 orang, 1 orang ngejaga, ada yang lewat, suruh lewat ke sebelah sana gitu. Sebelah belakangnya. Pada akhirnya bisa terlaksana dengan baik lah. Di situ macam-macam cerita, suasana dan lain-lain. Ada yang begitu dan begini gitunya. Nah, indahnya perjalanan ibadah umroh dari mulai itu tawaf. Selesai sholat Maqam Ibrahim, kita disunahkan untuk minum tuh. Nggak kebetulan gitu masuk ke wilayah wilayah Sa'i, ada tempat minum di sana. Kita minum dulu seteguk saja. Kebayang bisa ngoprotna. Kamu tadi bareng nganggan gudang kan dia luar biasa ya, usia 6 tahunan kan. Enggak gini dulu. Enggak bisa. Mau bisa ke kita mah. Mau bisa. Ke wilayah Sa'i itu luar biasa padat. Mau berdoa, kebayang tuh mau berdoa. Kan kita menghadap Ka'bahnya. Iya. Di situ sudah diajarkan. Allahu Akbar. Tidak memungkinkan sambil bergerak pada akhirnya. Udah kegeser. Terus jelasnya teteh si Askar teh ngartieun teh nya pikir teh gitu, deh kan ieu mah disunahkeun. Digusur, didorong gitu. Di orang teh geus pangsisina perasaan mah. Pengen nyaman lah berdoa saat itu. Yang lain teh berusaha ngajagaan, kagak didorong. Nanti maju kayak itu terus kayak itu. Berarti lu kali balikan saya tahu. Panjang ya. Akhirnya mereka sambil
bergerak berjalan. Iya, betul betul. Temu lampu mereka berlari, itu mah wilayah lari eta mah aman wae. Pada bisa berlari. Begitu seterusnya hingga sampai terakhir itu 7 balikannya. Iya, iya. Sampai Berarti di 7 balikan tuh Ustaz dari Sofa Marwah. mulai dari satu. Sofa teman-teman Ya. terus ke Marwah Ustaz ya? Sofa Marwah itu 1 balikan. 1 balikan. Marwah Sofa 1 balikan Satu, juga. jadi itu 2 ya. Jadi Kalau itu 2 ya. dari Sofa ke Sofa jadi 2 balikan. Oh iya iya. Luar biasa Ustaz, panjang dah. Kebayang nu sepuh gitu, tapi luar biasa sepuh-sepuh teh ngalaksanakeun ibadah nikmat. Pokoknya ketika kami berusaha untuk menjaga mereka nyaman, saya lihat hanya melihat mereka merasakan kenyamanan itu. Hingga sampai wilayah sa'i selesai bertahalul, udah cari tempat. Dibersihkan. Ya nu tadi alim oge. Maksudnya dibersihkan banyak orang tuh gitu. Termasuk keluarga dari Padang ya, dari Bukit Tinggi. Kita kan dari 2 tempat gitu ya. Sama, akhirnya tahu bersihkan. Kermanan teh dikasakan duka ke ngalamun soalnya atau kumaha kadang-kadang murah deh itu teh. Ya bersih gitu teh murah. Seberapa miratnya 2.000 1.000? Di dia ya biasanya pada umumnya itu kan mulai dari 20 rial ke sana. Iya iya. Iya mah 10 rial. Bareng kan ka dia 20 rial 10 rial. Itu salahnya jelema ngimpi atau kumaha gitu. Tapi ya alhamdulillah bersih lah semua. Jadi setelah dicukur itu mengakhiri prosesi apa? Ibadah Ustaz. Ibadah umroh ya dengan iya. tahallul. Dengan tahallul maka halal kembali apa-apanya ya terkecuali dengan 3 hal yang tadi ya, berkaitan dengan larangan-larangan yang tadi. Kalau pakai wangi-wangian sudah boleh, pakai pakaian kembali Ya, biasa boleh, menikahkan, melamar tadi seharusnya boleh gitu. Pangga ya teman halal gitunya. Hanya mungkin perlu dijaga muntayu. Berkata-kata tadi kotor itu ya tadi karena memang kalimat ini mah di tanah haram ya, dia mau di mana efeknya gitu luar ya? biasa Ustaz. Efeknya luar biasa. Gitu Ustaz. Ada pengalaman Justru jamaah Ustaz. Karunya jamaah gitunya urusannya teh capek mengeluh saja seperti itu gitu. Rumah sudah capek ya. Akhirnya dia nggak kemana-mana di kamar weh gitu. Kuna capek. Nah belum 1 hari itu kita kosongkan. Kebetulannya 12 hari itu aman gitu, ada ruang kosong dalam 1 hari, silakan maksimalkan istirahat. Dan kebetulan kamar hotelnya itu posisinya ketika buka jendela kita tepat mengarah ke arah Ka'bah. Itu nyaman gitu. Jadi saking padatnya kita nggak ke sana juga di depan kamar hotel di kamar hotel dan di depan hotel juga banyak. Sudah terlalu penuh gitu. Yang dulu mah disebut Pasar Seng, Pasar Seng yang paling dituna itu udah padat juga, nggak bisa apa-apa. Bukan hanya pelataran, keluar pelataran sampai ke jalan, tempat usaha di bawah itu jam-jam tower di bawahnya katutup kuno sholat, nggak bisa apa-apa, semuanya sudah ketutup. Terminal yang baru udah ketutup yang di belakang jam-jam, terus katutup Darul Iman terus daya bersih saja jalan itu. Nah ini luar biasa hikmah yang bisa kita ambil dari ibadah kemarin. Kita nggak pernah tahu ketika memang luar biasa ya, sampai kapanpun ketika bicara ibadah haji atau umroh akan ada kerinduan yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika datang ke sana seolah-olah kita baru lagi gitu, nggak tahu apa-apa. Walaupun ya secara pengalaman yang teringatnya ada. Cuman ketika ada di sana itu, itu kemana itu kumaha? Ya kalau menurut malah apalah gitu. Cuman ada peraturan ini nih. Berharap sih dengan peraturan itu bisa dilonggarkan kembali. Sempat kan terakhirnya kepikiran ya Ustaz. Kan Raja Salman itu tunjuk sehatnya diganti ku anaknya. Nah ini teh gara-gara peraturan itu karena memang semenjak kepemimpinan dia gitu. Yang diharamkan tempat-tempat terkutuk saja kan sekarang jadi tempat wisata. Dihidupkan di wilayah sana teh gitu. Dan itu masuk ke wilayah haram gitu. Iya anu dikhawatirkan teh. Ya. Al-Ula ya. Al-Ulanya itu dijadikan tempat wisata dan ternyata memang tempatnya terbuka buat orang-orang yang terbuka gitu. Nah, ya saya hanya mengajak kepada semua termasuk sahabat yang di studio hayu gitu. Poin yang penting itu kan ternyata saya pernah diingatkan tentang apa? Ihram itu niatna. Jadi niatnya lain di dia gitu. Niatnya teh di ditu gitu. Azam pun
bisa jadi di sini, bisa jadi nanti kita sudah mulai start berangkat. Nah, yang ternyata muncul sekarang itu mungkin di kita sering muncul kata irahanya orang, situ umroh orang iraha. Nah, ini teh Ustadz Iman ngajelaskeun almarhum. Ini disebutnya irodah. Kalau itu sudah muncul dalam diri kita, berarti kita sudah mulai ada panggilan sebetulnya. Gitu. Tinggal perkuat keyakinan hingga sampai muncul inayah. Inayah mah ada upaya. Mulai dari nganter, ikut manasik dan lain-lain. Iya upayana gitu. Azama sudah melengkapi semua kemampuan dengan kata berangkat, di situ sudah menjaga. Ini dari kesemuanya ini dan muncul niat ini rugi rasanya dan tidak sedikit mungkin orang menyesal setelah kembali. Kenapa? Menyesalnya karena apa yang sudah direncanakan baik di sana, baik karena Allahnya semuanya berubah terasa nikmat jeung bersihna diri teh gitu. Ada yang terlupa rata-rata ketika dia ingin ngejar menyentuh Hajar Aswad, ingin berdoa di Multajam dan ternyata tingkat kemusyrikannya teh tipis pisan. Kita teh berharap dikabulkeun ku Multajam atau mendapatkan sesuatu yang lebih mulia dibanding Hajar Aswad. Mereka datang ke sana kan ngebelaan. Betul. Gitu. Ya, nanti kita lanjutkan. Ada yang terakhir ke sana gitu. Terakhir nih. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman di rumah masing-masing, kemana sih saya harus menambatkan hati untuk ikut umroh, kemana sih? Ya. Lu pasti nama dan kasih rasionalisasi. Oh gitu. Yang pasti yang pertama itu kepada Allah. Ya. Ya Allah, perkenankan. Yang kedua ada upaya yang tadi ada irodah dan inayah. Upaya yang kedua ya irodah nampak itu sararaya irahanya orang indit gitu. Nah ini nuka dua na datang ke Rakatur, ngobrol ke kantorna, silakan sampaikan apa yang bisa saya lakukan, saya ingin berangkat, caranya seperti apa nanti akan disampaikan. Dan selepas dari itu secara open juga bisa kita komunikasi dengan itu. Mungkin nu angkatna Ustadz Ihsan. Gantian nama warna terus gitu jadwalnya biasanya. Dan mudah-mudahan kalau personal mah berharap, mendoakan dan yakin gitu semuanya berangkat gitu. Amin ya Allah ya Rabbal. Dengan cara Allah gitu. Saya hatur nuhun dina kesempatan ayeuna tiasa bisa sharing dengan kita semua. Alhamdulillah ilmu yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bisa diberi kesehatan barokah. Jazakallahu khairan atas sharing yang luar biasa. Teman-teman sekalian yang ada di rumah masing-masing, seperti yang tadi disampaikan oleh Al-Ustadz Epul bahwasanya ada dua tadi. Kalau Anda mau menambatkan hati untuk ibadah umroh, yang pertama senderkeun ka Pangeran, sandarkan kepada Allah. Kemudian yang kedua datang ke Raka Tours and Travel supaya ibadah kita menjadi ibadah yang terselamatkan, ibadah sunnah yang diberikan, ibadah sunnah yang makbulah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya yang lain tidak ya, cuman karena ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kami, ikhtiar kita untuk melebarkan sayap dakwah. Kawan-kawan di rumah masing-masing jangan ragu kepada kapasitas Al-Ustadz Kiai Haji Dudi Mutakin. Salah satunya untuk membersamai Raka Tour and Travel. Kawan-kawan di rumah yang dirahmati Allah, kita beres, alhamdulillah beres obrolan kita. Silakan like, subscribe dan komen postingan atau video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi antum semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.